Haleluya. Kita menyambut setiap saudara-saudari yang di online untuk menerangi terangnya. Pagi ini kita membahas bilangan pasal keempat ya. Kita menerangi lampu mesti serius ya, karena ini adalah sangat serius dan sangat kudus dan juga sangat bahaya. Pagi ini yang berkhotbah adalah Pastor Joshua, bilangan pasal 4. Kita melihat bilangan pasal 4. Bilangan pasal 4 sama bilangan 3 ada hubungannya dan benar-benar satu pujian. Dan saya memberi tema ada pujian ada di tengah kita ya, Tuhan di tengah kita. Jadi memberikan bagaimana membuat satu kemah dan atau tempat kudus, yaitu tugas mereka. Dan pagi ini saya membicarakan dalam sisi yang lain dan membicarakan tentang bagaimana mengangkat pemindahan. Jadi di saat memulai itu bagaimana memuji Tuhan ya, berkumpul bersama memuji Tuhan. Imam ada tempatnya, posisinya, dan orang Lewi ada posisinya, dan juga Israel ada juga Israel dalam 12 sukunya. Mereka tertuju pada Tuhan. Setiap orang juga memuji Tuhan. Setiap orang ada posisinya, dan setiap orang tertuju pada Tuhan. Dan sampai hari ini, dan kita membicarakan kemuliaan Tuhan mesti jalan ke depan. Dan bagaimana melakukannya? Biasanya di sini menjaga, dan orang Lewi menjaga, dan juga imam juga di sana dan bersama melayani, menerangi lampu ya. Dan setiap orang Israel juga selalu bersama ya. Dan juga tetap juga jalan ke depan. Dan kemuliaan Tuhan di dalam padang gurun bersama. Dan bagaimana melakukannya? Dan menghitung dengan dan menghitung jumlah dan bersama berjalan ke depan. Dan menghitung orang apa, mengangkat kemuliaan dan berjalan ke depan. Tuhan di dalam padang gurun membimbing bangsa Israel di dalam kemuliaan, kemuliaan Tuhan mesti jalan ke depan, dan seluruh kelompok besar berjalan ke depan. Orang Israel jalan dahulu, di dalam timur orang Yahudi, dan juga yang Ruben di bagian barat, dan tengah adalah orang Lewi dan imam, dan juga utara dan selatan, dan juga tetap jalan lurus ke depan. Dan dalam perjalanan ini saya melihat ada kemuliaan Tuhan begini bergerak. Orang bagaimana dengan kemuliaan Tuhan berjalan bersama? Hari ini kita dalam wabah penyakit ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan akan membimbing kita. Kita mesti keluar dari wabah penyakit ini, keluar dari semua kesulitan, dan sampai ke tempat perjanjian, sampai ke Kanaan,
Sampai di dalam keadaan ini, kemuliaan Tuhan masih tetap juga di jalan di depan. Kita masih bersama dengan kemuliaan Tuhan, jalan bersama. Bagaimana kita dengan kemuliaan Tuhan dan jalan bersama bisa terjadi? Dan bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan dan bagaimana kita mengikutinya? Dan sangat penting, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Di dalam firman ini saya melihat tuh kemuliaan Tuhan ada di dalam genggaman tangan orang, ada di dalam pundak orang. Orang bagaimana melakukannya? Sekarang firman ini ya menyelesaikan permasalahan ini. Ya ini perayaan yang sangat bahaya. Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di depan. Saya kita melihat tuh di saat Daud membimbing dari tabut perjanjian ini, di saat Usa memegangnya dan dia mati dan Daud sangat takut. Di saat kita membimbing bawa Daud ini, Tuhan memberitahukan ada peraturannya dan Tuhan sudah memberitahukannya, dan supaya kita bisa mengikutinya, supaya kemuliaannya ada di dalam diri kita. Kita membawa kemuliaan Tuhan berjalan dalam ke depan ya, keluar dari semua belenggu, terus jalan sampai ke tujuan, ke sama perjanjian ya, sangat dipermuliakan. Dan kita memberikan satu ketetapan bagaimana itu pujian yang sebenarnya. Jadi dalam Tuhan kita memujinya. Dan di dalam kemuliaan ini kita memikul kemuliaan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita memikul kemuliaan Tuhan. Dan ini ada perhitungan dari 3. Memikul kemuliaan Tuhan dan berjalan ke depan. Orang yang berjalan ke depan. Saya membagi firman ini menjadi 3 tema. Jadi 3 menghitung, dan 3 tema itu sama. Menghitung yang pertama dan menghitung kedua dan menghitung ketiga, dan atau hitung pertama dan menghitung lagi dan menghitung lagi. Itu adalah bilangan ya. Jadi arti dari bilangan di sini. Jadi menghitung ketiga kalinya lagi. Jadi pertama kita menghitung orang Lewi, jumlah mereka. Dari sini menghitung sampai orang Lewi. Dan ada Kehat, Gerson dan Merari, ini 3 suku, 3 bani ya. Jadi tema pertama 1 sampai 33, ayat 1 sampai 33. Dan sini sudah menghitung karat Gerson dan Merari ya, 3 suku ya. Yang banyak dicatat adalah Kehat. Gerson dan Merari lebih sedikit dicatat. Dan ini juga ada dicatat ya. Dan lebih dahulu dicatat untuk mencatat mereka dan membicarakan tentang tugas-tugas mereka. Dan membicarakan mereka di dalam bawah naungan mereka ya, perintahnya, dan mereka mengangkat apa yang mereka mesti jaga. Jadi dalam semua ini, dalam 3 bani ini, mereka tuh dicatat bagaimana tugas mereka. Sampai di ayat 33.
Dan kita membicara tentang Kehat dulu, Bani Kehat ya. Sangat penting sekali. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri dalam antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan kemah pertemuan. Ini Merari sama Gerson juga sama, dan juga dicatat juga, dan sangat simple ya. Dan ini dengan jumlah mereka mesti dihitung semua. Dan antara 30 tahun sampai 50 tahun. Semua laki-laki dalam keluarga itu mesti dihitung. Dari umur 30 tahun sampai 50 tahun, dari Gerson dan Merari juga mesti begitu. Dan juga terus begini, dan sudah membicarakan 3 kali ya. Dan hitung dari pertama dan perhitungan kedua dan perhitungan ketiga juga sama, tetap begini, dan terus diurangi lagi untuk memberitahukan. Nah, kita membicarakan lagi. Dan Kehat ya, anak-anak yang mesti diangkat adalah pekerjaan anak Harun adalah mengurus barang-barang bagus. Kalau perkemahan mengangkat, harusnya anak-anak harus kedam untuk menutup tabi pertudungan dan menudungkannya dengan tabur hukum. Di atas mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya bagi mereka harus membentangkannya sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Ayat ke-7 lagi pula, di atas meja roti saja mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan cawan, piara dan kendi korban curahan. Dan juga mereka harus memberikan sehelai kain kemiji, lalu menudungkan dengan tudung dari kulit lumba-lumba di ayat ke-8 ya. Ini yang barang yang kedua ya. Yang ketiga adalah lampu ya, kandi, dan mesti ditutup, dibungkus, dan semuanya juga mesti ditutup dan dibungkus dengan kain kulit lumba-lumba ya, mesti taruh di atas. Dan juga ada perkakas minyak yang dipakai untuk mengurus, dan juga mesti warna ungu ya, mesti ditutup dengan kulit lumba-lumba. Dan semua itu juga mesti ditaruh di atasnya. Dan di ayat yang ke-13 ya, mereka harus membersihkan mezbah itu di abu, dan mereka membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Dan yang ke-14 sudah itu meletakkan atas segala perkakas yang dipakai untuk mengurusnya, yakni pembaran dan kapur. Dan di atasnya ditutup dengan kulit lumba-lumba dan akan diserup ya di kayu-kayu pengusung mezbah. Dan semua itu anak harus selesai menutupi barang-barang itu. Yang ayat 15, sesudah harus anak sesuai dengan perkakas barang itu, segala perkakas kudus pada waktu perkemahan mengangkat, barulah Kehat boleh masuk ke dalam. Tetapi jangan mereka kena pada barang kudus itu, supaya mereka jangan mati. Harun dan anaknya Elisha di ayat 16 ya, mesti datang ke tempat ini. Di dalam sama anaknya, semua tempat ini mesti dibawa keluar, dan mesti dibongkar ya. Sama anaknya bertiga membongkar semua ini.
dan dengan barang yang semestinya membungkus. Dan sesudah membungkusnya juga ada peraturannya, satu step by step ya gitu ya. Dan di sini sudah dihitung ada 7 barang. Tapi di sini hanya dihitung ada 6 selain ini tempat cuci ya baskom buat cuci ya. Dan Merari yang mesti mengangkat dan ini. Bani Gesai yang bertugas ada 6 barang, yang ketujuh tidak dihitung ya. Dari situ yang saya mengingat adalah Bani Kehat ya, bisa sebenarnya ditaruh ke Bani Gerson ya, tapi di sini tidak dicatat. Di sini atau baskom untuk mencuci ya tangan gitu ya, cuci ya, tidak dicatat. Pertama bicarakan tabut pertemuan. Dan di sini skrup yang sudah dilepaskan itu, dan di atas ada tabut perjanjian dibawa turun, dan ada tutup pakai kulit lomba-lomba dan juga pakai kain kemiji ungu dibungkus. Dan di sini dalam warna itu di luarnya ada kulit kain kemiji ungu, di dalamnya adalah kulit lumba-lumba, di luarnya ada warna ungu ya. Ada juga ini roti. Jadi dalamnya memakai warna ungu kemiji, ditutup selain dengan tidak berbeda, semua ditutup dengan 2 warna, lalu ditutup lagi dengan kulit lumba-lumba dan diserup. Dan tabut perjanjian itu di dalam juga warna biru dan juga sama, dan mereka tidak ada warna kain ungu kemiji, hanya ada kulit lumba-lumba. Dan semua juga sama, tenda kemah suci ya juga tidak bersama, dan juga sama kemah suci ya, dengan warna ungu ditaruh di dalamnya, tidak dengan warna biru, warna ungu, dan di luarnya ditambah lagi kulit lumba-lumba. Dan setiap tempat ada kulit lumba-lumbanya. Dan kenapa melakukan begini? Kenapa tidak satu set ya? Yaitu kita melihat kekudusan di tempat ini. Kemah pertemuan dan kemah suci Tuhan bersama. Itu mewakili Allah Bapa, kemuliaan Allah Bapa. Jadi dalam tedun di atas itu kulit lumba-lumba dan seluruh ungu warnanya ya. Tapi sampai tempat roti ya, roti suci ya, mewakili Yesus, juga warnanya juga sama, ungu. Dan di dalam warna ini ada merah. Biru itu adalah sebagai langit milik Tuhan. Mana ada tuh warna ungu kemiji ya. Jadi semua ini ada warna merah ini. Dan di luarnya adalah kulit lumba-lumba, tidak menambahnya. Dan kita melihat tuh lampu. Dan dalam mewakili Israel juga warnanya biru. Dan milik Tuhan dan milik langit. Dan di luar juga ditutup dengan kulit lumba-lumba.
Dan kita melihat tuh kemah suci juga warnanya biru. Kemuliaan Tuhan mewakili warna biru. Di dalam kemah suci ini ada warna biru, dan di dalamnya kita adalah milik tuh, kita menjadi milik orang dan milik bumi. Tapi kita adalah loh Tuhan, tapi kita tetap dibungkus adalah kulit lomba-lomba. Kulit kemah suci juga sama. Dan semua barang-barang juga sama ini. Dan kemah suci dan segala roti juga sama. Dan di dalam roti ini mesti tambah warna biru dan juga ditambah kulit lumba-lumba yang mesti dibungkus ya, satu tahap ya. Dan di kemah suci dipakai warna ungu, tidak memakai warna biru. Dan juga diikat dengan mesbah dengan tali siga perkakas ya. Dan itu ditaruh di dalamnya. Dan terakhir dengan kulit lumba-lumba ya, baru dibungkus. Dan Bani Gerson mesti mengangkatnya, dan imam melakukan semua ini. Dan warna ungu mewakili adalah raja ya, yaitu kekuatan raja yang mewakili dari atau setiap perayaan terhadap saudara-saudari dan mewakili itu setiap saudara-saudari dan rakyat Israel ya. Dan perayaan dari raja yang diberikan, jadi memakai warna ungu jadi dibungkus dengan warna ungu. Jadi setiap pun menjadi satu tahap ya, dengan juga keinginan yang tinggi ya. Dan sesudah imam melakukan, maka Bani Kehat atau Gerson datang dan mereka mengangkat. Tapi sudah dibicarakan tapi di ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menduduki barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus yang nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Harun dan kedua anaknya mesti menutup semuanya dan meletakkan semuanya. Dan tidak boleh sampai tangan orang Lewi. Orang Lewi, orang Bani Kehat itu tidak boleh memegang dan juga melihat, karena ini ada kudus, supaya mereka jangan mati. Dan juga anaknya Harun, Elisha ya, terus bertanggung jawab ini ya, dan minyak untuk penerangan dan ukupan wangi-wangian, korban sajian yang semua yang dalam kemah itu peralatannya. Sangat penting. Dan di nanti ayat 19 sampai 20 ya, saya akan membicarakan lagi dan membicarakan tentang Bani Kehat. Kemudian Tuhan dibungkus dengan waktu yang tepat, dengan atas keinginan hati Tuhan. Dan
kekudusan dari Tuhan, kita melakukannya begini dan tidak boleh menjamanya. Hanya iman yang boleh menjamanya. Dan kita coba di sini melihat kita sebagai imam sama orang Lewi ada perbedaannya. Untuk membawakan renungan pagi, saya tidak sembarang memanggil setiap staf ya. Seperti untuk perayaan ya, saya tidak sembarangan memanggil sembarang staf. Kalau saya ada sini renungan pagi pasti saya. Kecuali saya tidak bisa ya, saya akan memanggil anak-anak saya ya, mengundang dan Pastor Jason. Kalau Pastor Jason tidak bisa, dan akan mencari yang lain lagi. Ada sangat penting sekali ya, sangat. Dan juga tidak sembarangan kalau kamu ada staf juga boleh. Dan saya di sini melihat di dalam kemah pertemuan dan juga semua untuk mengangkatnya juga mesti ada orang yang kudus ya, ada orang yang dituju adalah cara melakukannya, karena Tuhan adalah kudus. Dan juga orang yang mengangkat juga di dalam kemah tidak boleh dijama. Dan kita langsung ke ayat 21 dan 28. Dari anak-anak dari Bani Gershonnya, dia Bani Gershon sudah dihitung ya. Yaitu tugasnya adalah mengangkat ya, dan juga semua yang di dalam, dan mengangkat tenda kemah ya, dan juga pertemuan dari tutup ya, tudung kulit lumba-lumba di atas, dan juga pintu kemah, dan semua tirai-tirai dan perkakas ya, dan juga layar-layar ya, semua adalah Bani Gershon yang mengangkatnya, karena ini perintah dari Alun, dari anak-anaknya. Dan juga ini yang dibawa perintah dari Itamar ya. Dan kayak Kehat itu yang mengatur ada dari Eleazar ya. Itamar juga mesti mewakili perintah dari Merari ya. Dan ayat 29-33 itu membicarakan tentang Bani orang Merari ya. Dan tugasnya adalah mengangkat papan, kemah suci, kayu dan lintang, tiang-tiang dan lainnya. Dan juga tempat yang dan ini adalah hitungan yang pertama. Dan itu yang hitungan kedua itu ayat 34-35. Kita membaca sedikit. Ya, tadi saya bicara ayat ke-34. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Ada 2.750 Bani Kehat ya. Itulah ayat 37, itulah orang-orang yang dicatat dari kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan perintah Tuhan dengan peraturan Musa. Dan juga di hitung ini Bani Gershon juga sama. Dan jumlah orangnya 2.630. Dan Merari juga sama juga, 3.200 orang. Dan juga dihitung lagi
sebenarnya di depan sudah dihitung. Dan jumlah ini sama di depan juga sama. Dan di ayat ketiga depannya juga sama. Tapi di sini dibicarakan dihitung lagi. Dan di depan sudah membicarakan untuk menghitung mereka. Dan sampai di ayat 24 menghitung lagi, dan ayat 34 juga dihitung lagi. Dan kita di ayat 46 sama 49. Dan di sini juga firman membicarakan hitung lagi. Ayat 46 sampai 49. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Ya, jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan peraturan Musa. Dan juga dihitung lagi dan dicatat lagi 8.580. Sesuai dengan titah Tuhan dengan peraturan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas segala hasil dikerjakan, diangkat, dan demikian mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dari sini selalu membicarakan dihitung dan bilangan. Dan kita dihitung jadi mengangkat kemuliaan Tuhan yang berjalan di depan. Ada hitungan dari Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh Musa dan Harun menghitung mereka. Dan bagaimana menghitung sudah dibicarakan. Jadi Musa dan Harun itu sesuai dengan perintah Tuhan begini juga menghitung mereka. Dan di depan sudah membicarakan menghitung mereka. Dan ya juga yang juga membicarakan untuk menghitung dari umur 30 sampai 50 tahun. Jadi hitung. Dan terakhir juga di jumlah seluruhnya dan juga dicatat, dan begini cara menghitung. Kenapa mesti diulang-ulang lagi menghitung? Jadi setiap orang yang melayani Tuhan sudah menghitung 3 kali, yaitu pilihan Tuhan. Dan bisa memilih kamu melakukan pekerjaan apa, dan tempat kamu di mana, dan jalan pertama atau jalan berapa kali, kamu bawa apa. Tuhan sudah memberi perintah. Dengan kemudian Tuhan berjalan di depan. Setiap orang Lewi dihitung. Dan orang imam sudah melakukan tugasnya, dan imam menjaga. Bisa mengangkat, imam juga mesti melihatnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi mengangkat kemah pertemuan, pegang juga tidak boleh pegang. Gerson dan Merari tidak membicarakan. Dan saya percaya juga mereka juga tidak berani menjamanya. Ya, jangan sangat takut. Dan mereka mesti mengangkat kemuliaan Tuhan di dalam padang gurun, di dalam cuaca yang panas, dan berjalan di depan serangka demi serangka berjalan. Dan kenapa mesti menghitung 3 kali? Dan setiap penghitungan sangat penting. Dan setiap penghitungan adalah kemuliaan Tuhan di atas, dan juga karena pilihan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan ada berjalan di depan. Yang ini tidak boleh lepas, dan juga yang membuat tirai juga jangan lepas ya. Jangan
ada yang depan, jangan ada yang di belakang, jangan karena diangkat ya, jangan sampai hilang ya. Setiap orang yang mengangkat ada sangat penting. Jadi tidak boleh langsung ya. Untuk penamat lampu ya mesti menggunting lampu ya, hanya ada satu guntingnya, hanya satu, tidak ada ini ya, ada lagi. Kalau sana hilang bagaimana? Dan bagaimana tuh imam memakai lampu ya, tidak ada, karena tidak boleh mewakili yang lain. Jadi memikul sangat penting, dan seluruh memikul sangat penting. Jadi memakai perintah Tuhan ya, kehendak Tuhan yang sangat penting. Jadi langsung. Jadi saya berkata kepada setiap staf yang melayani, jadi tidak boleh kehilangan dari kamu, bagian kamu ya. Tapi kamu jangan sombong ya, tinggi hati. Dan saya juga berkata kepada saudara-saudari yang di online, jika di dalam gereja memikul kemuliaan Tuhan berjalan di depan, jadi adalah tugas dari orang Lewi ya, dan sangat bahaya. Jadi semua mesti sesuai dengan perintah dari Tuhan. Jadi dalam dunia ini, saya meragukan satu gereja ini, dan saya berhadap dari staf dan juga saudara-saudara ini. Jadi saya di dalam tugas orang Lewi, kita di dalam gereja itu mesti mengangkat kemuliaan Tuhan berjalan di depan. Dan saya itu membicarakan tentang seluruh gereja seluruhnya, dan akan mempengaruhi seluruh dunia. Kamu juga ada bagiannya. Kamu juga tidak akan ketinggalan. Kamu juga dihitung sama Tuhan. Dan dihitung sama Tuhan 3 kali. Dan Tuhan di dalam itu dalam panggilannya, Tuhan akan memakai kamu di dalam gereja. Sebenarnya staf adalah tugas dari tugasnya staf, dan juga saudara-saudara ada juga tugasnya masing-masing. Di dalam masyarakat ini, gereja adalah lebih dari iman dari juga dan staf orang Lewi. Kita mesti mempengaruhi setiap masyarakat juga. Setiap orang mempunyai satu tugas dan untuk pujian. Jadi setiap orang mesti ada bagiannya. Tadi saya berkata pada setiap saudara-saudara semi, kita mesti memukul kemuliaan Tuhan dan berjalan ke depan. Jangan kita selalu membanding-bandingkan. Ini adalah khotbah yang sangat ini ya. Kehat adalah anak yang kedua ya. Sebenarnya dia lebih kecil dari Gerson. Gerson sebenarnya besar ya, lebih besar ya. Gerson adalah lebih besar dari Kehat ya. Jadi Tuhan memilih Kehat untuk memikul perkakas barang ya. Tapi Gerson hanya mengangkat tenda kemah doang. Semuanya ada 7 dalam perkakas ini, ada yang kudus ya, bangkus, ada yang Kehat yang mengangkat. Tapi Gerson tidak boleh mengeluh. Kenapa Kehat lebih kecil dari saya tapi mengangkat barang yang lebih kudus dari saya? Merari lebih paling kecil. Tapi dia mengangkat satu barang-barang yang biasa ya. Maaf ya, tidak ada barang yang tidak berguna di dalam kemah suci, tiang-tiang, lintang-lintang gitu ya, alas-alas ya, tali, semua peralatan ini, itu semuanya barang-barang yang ini, itu juga sangat penting ya. Di dalam kemah ini, dalam 7 barang ini, dia sangat berbeda jauh. Merari mengangkat cara bagaimana mungkin tidak ada
nggak apa-apa karena saya paling kecil, karena semua barang-barang yang uh, kecil saya yang mengangkat. Tapi karena Tuhan yang sudah menghitung kamu, jadi staf yang dalam reception ya, kamu karena pilihan dari Tuhan. Jadi tidak apa-apa. Kalau saya tidak seperti pastor ya, sangat senior, bisa lari sini ya tugasnya. Dan sama Simo, istri Pastor Joshua lebih kenal. Jangan kita membandingkan dengan begini. Kita mesti mengangkat kemuliaan Tuhan bersama. Satu pun tidak boleh lepas. Dan juga mesti hati-hati. Kemuliaan Tuhan jika berjalan di depan, jadi imam harus membungkus dan melindungi dan menyuruh Kehat datang dan Gerson dan Merari. Dan 8.000 orang datang dan mereka tuh bersama-sama mengangkat, dan juga kelompok berjalan dan tidak ketinggalan satu barang pun. Jadi kita sebagai imam, kita melindungi orang Lewi. Saya dan istri saya Simo mesti melindungi setiap staf saya. Tapi staf kamu mesti ingat, bukan kamu yang melindungi Presto dan Simo, bukannya Bani Kehat datang melindungi ya. Tapi orang Kehat tidak boleh menjamanya, hanya iman yang boleh menjama. Memohon Tuhan membantu kita, berkati kalian. Haleluya. Tuhan, kami memuji-Mu dan berterima kasih sudah memilih kami, setiap kami sampai di dalam mengangkat kemuliaan-Mu. Mohon Engkau bersama kami memuji-Mu. Haleluya.
Tuhan, terima kasih, kami memuji-Mu, Engkau adalah kudus, Engkau adalah mulia. Engkau adalah kudus. Terima kasih untuk sudah memilih kami menjadi satu adalah imam. Dan kami sebagai imam melayani-Mu, bersama-Mu, bersama kami, di dalam diri kami. Tuhan, kami terima kasih. Di dalam firman ini memberitahu ke kami, Engkau bersama kami. Bukan kebersamaan-Mu tidak ada dalam kehidupan kami dalam pujian ini. Terima kasih untuk pemilihan-Mu. Terima kasih kami dalam masuk dalam-Mu. Kami telah sangat serius, mesti serius ya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih kami. Kami ada berdosa, kami mati buat kami supaya kami dalam-Mu. Tuhan, di dalam kami ini sebagai seorang anak, ya, kami dalam kebaktian kami juga saya juga suka ini tidak serius juga. Jadi kami supaya ada lebih serius lagi dalam-Mu. Saya melihat di bagaimana orang Lewi melayani-Mu di dalam tempat status kita ya, dengan tekun melayani-Mu. Dan Tuhan, Kau bantu kami, setiap kami ini, di saat kami ini di dalam renungan pagi dan kebaktian kami melalui online. Di dalam kebaktian ini kami juga kadang suka tidak serius, kadang juga tidur di dalam tempat tidur ya. Tapi Tuhan, kami mesti memulai lagi awal dengan serius di hadapan-Mu, datang di hadapan-Mu, dan juga dengan introspeksi di dalam kebesaran-Mu. Kami mesti serius. Tuhan, Kau bantu kami supaya kehidupan kami bangkit untuk menopang kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, berterima kasih dengan doa kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, kaya berterima kasih. Terima kasih Engkau sudah memilih kami, setiap kami. Kami adalah orang apa? Tapi Engkau bersedia dengan kemuliaan-Mu melalui imam, mengangkat di dalam pundak mereka. Dalam Tuhan, hati kami memuji-Mu, mulia. Dan juga terima kasih juga karena pilihan-Mu. Engkau sudah memilih kami. Di dalam firman ini, Engkau sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi, Kamu menghitung kami, imam dan orang Lewi. Dan setiap barang yang Engkau berikan pada kami, setiap peralatan juga semua adalah dalam hati-Mu dan keinginan-Mu. Tuhan, melalui bilangan ini untuk mengatur kami dalam pelayanan dan Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Dan semua ini dalam apa ya, gereja ya, kita ingin setiap Sabtu berlutut. Tuhan, saya berterima kasih setiap hari Engkau memberitahu kami pelayanan sangat bahaya. Karena kemuliaan Tuhan adalah sangat besar. Tuhan, kami melalui hati kami memuji-Mu. Kami melalui hati kami tahu Kau Tuhan tidak boleh menganggap enteng Engkau. Setiap hal yang kecil pun adalah dari keinginan-Mu. Setiap hal yang kecil membawakan kemuliaan Tuhan, membawakan nama-Mu, ketetapan nama-Mu. Tapi Tuhan, Engkau tetap mengatur kehidupan kami, hati kami, supaya hati kami tertuju pada keinginan dari hati-Mu. Tuhan, dari firman ini kami melihat ada 7 kebersamaan. Tuhan, Engkau melihat kami setiap kali ada sangat penting. Engkau melihat iman dan kami sebagai orang Lewi sangatlah penting. Dan satu pun tidak boleh ada. Tuhan, setiap Kamu memberikan satu ketetapan-Mu, memberikan kami setiap posisi kami, setiap jalan ada
berbeda dan setiap ini keadaan kami, status kami ada sangat berbeda, tapi semua ini karena pilihanmu. Semua ini dalam hatimu, satu pun tidak boleh tidak ada. Tuhan, kami melalui satu pohon kehidupan ini, kami banyak kelemahan kami, banyak yang kecewa. Tapi Tuhan, kami di depan-Mu, kami memohon, kami banyak kelemahan. Dan setiap yang berlutut di sini, kita bersama-sama membuka mulut kita, dan setiap ini yang dalam hatimu kamu tahu, engkau tidak mengerti, engkau buka mulut untuk memohon, engkau memohon Tuhan supaya hatinya mereka kembali, supaya kami bersama dan bersama dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pemilihan-Mu, supaya kami setiap kelompok dari pohon kehidupan kami serahkan pada tangan-Mu. Tuhan, Engkau bimbing kami semua dalam tangan-Mu. Engkau bimbing dalam hati kami juga, telinga kami untuk mengikuti-Mu. Dan saya berdoa untuk setiap saudara-saudari yang di online, di dalam wabah penyakit ini, hati kami banyak lemah, banyak itu mengeluh. Tapi juga sama Tuhan, dengan kasih-Mu untuk mengembalikan mereka, dan dengan kasih-Mu untuk membimbing setiap saudara-saudara semua di dalam wabah penyakit ini, yang bersedia di dalam berteduh bersama, menunggu bersama Tuhan, menunggu tiang api dan awan, bersedia mengikuti Tuhan. Kami berdeklarasi mengikuti, kami berdeklarasi melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Bilangan pasal 4 ayat 19. Ini harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal di hidup jangan mati. Apabila mereka dekat barang-barang Maha Kudus, Harun dan anaknya haruslah masuk ke dalam, menempatkan mereka masing-masing ke tempat tugas. Tetapi janganlah kita masuk untuk melayani barang kudus itu, walaupun sesat nanti mereka mati. Saudara-saudara semua, kita melayani mesti serius, jangan sampai kelewatan. Yang mesti kita kerjakan, kita mesti kerja. Yang tidak seharusnya kita kerjakan, jangan kita kerja. Yang tidak
kamu kerjakan, yang tidak kamu diutus ya, bukan tugas kamu, yang tidak pantas yang kamu lakukan, kita jangan melakukan. Kehat dengan melihat pun tidak boleh. Mereka hanya masuk, sesudah dibungkus mereka hanya mengangkat. Jangan ada perbandingan, dan juga ada iri hati, dan juga ada perbandingannya. Jangan ada keserakahan dan mengangkat, dan semuanya mereka mesti melakukannya. Menjadi seorang imam mesti melindungi setiap orang yang melayani atau orang Lewi ya, melindungi. Dan kita bersama pejamkan mata. Tuhan mengangkat kemuliaan-Mu dan juga berdiri di dalam hidup antara mati. Tuhan, Engkau jaga hati kami, supaya hati kami tidak sombong, tidak tinggi hati. Jangan iri, jangan ada perbandingan. Kami tunduk kepadamu. Engkau menyuruh kami bagaimana berjalan, kami bagaimana berjalan. Engkau menyuruh kami bagaimana melakukannya, kami melakukannya. Tuhan, setiap saudara-saudara ini juga mengangkat kemuliaan-Mu, supaya kemuliaan-Mu dan juga bersama berjalan. Saudara-saudara semua, dan juga setiap staf, setiap orang, Tuhan akan memberi kamu status-status dari tempat dan juga pelayanan, dan juga jangka, dan juga tugasnya. Kamu berpikir ke tugas hikmah kamu apa dan tugas kamu apa, dan kamu pejamkan mata dan mulai lagi menerima dari status yang dari Tuhan. Hitung dan menghitung lagi. Dan Tuhan berkata, aku memanggilmu, aku akan mengutusmu. Engkau sudah menerima panggilan dari Tuhan dan tempat yang kamu mesti, dan tugas kamu. Dan juga kamu angkat dan kamu taruh pikul di dalam pundakmu. Anak-anakku, bersama kemuliaan Tuhan, berjalan bersama, mesti mengangkat kemuliaan Tuhan. Jika kamu tidak mengangkat, kemuliaan Tuhan tidak akan berjalan di depan. Jika kemuliaan Tuhan berjalan di depan, Dia di dalam diri kita. Kita juga, Dia ingin juga kita berjalan di depan dan memikulnya. Memikul kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan di dalam tubuh kita, Tuhan di dalam tubuh kita. Begitu dari suci, di dalam kemuliaan Tuhan di dalam tubuh kita menjadi suci. Di dalam perayaan kita, di dalam puji-pujian kita, jika berjalan di depan, kita memikul kemuliaan Tuhan, mengikuti Tuhan, mengikuti awan, berjalan di depan. Kemuliaan Tuhan ada di dalam dirimu. Kita memikulnya. Bagaimana, apa yang kamu pikir adalah kotak biasa. Apa yang kamu pikir adalah pintu, ada tali ya. Apa yang kamu pikir adalah ini kerup ya. Dan sangatlah penting. Dan tidak ada tali ini kerupnya tidak bisa ditarik ya, dan juga tidak bisa dibangun masuk kemah ya. Jika kita mengikut kemuliaan Tuhan, Tuhan memberikan firman kepada kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita berjalan di depan. Kamu boleh di dalam tempat kamu berdiri mengikuti kemuliaan Tuhan.
Tuhan, kami keluar dari padang gurun, kami keluar dari belenggu kami sampai ke tanah perjanjian dengan roh kami, dengan kehidupan kami, dan sampai kota dan negara ini masuk di dalam kemuliaan-Mu. Kami mewakili orang Israel, supaya orang Israel masuk dalam kemuliaan. Engkau memberikan satu kemuliaan, Engkau memberikan kemuliaan dari Hong Kong dan setiap cabang, dan juga yang di luar, yang luar negeri dan juga dalam negeri. Engkau juga masuk di dalam, Engkau sediakan dari kemuliaan yang Kau berikan. Kami mau mengikuti kemuliaan-Mu, berjalan bersama. Tuhan, Kau bantu kami. Engkau selalu dan menghitung kami lagi, dan menghitung kami dan mengurapi kami. Tuhan, kami sangat membutuhkan-Mu. Memohon supaya Engkau bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan saya juga dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudari dan juga staf. Tuhan bersama kalian. Tuhan menghitung kalian, juga mengurapi-Mu dan menjagamu dan memakaimu. Berkati hari ini, berkati 1 minggu ini, ada juga damai dalam Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Nanti minggu depan hari Selasa kita ketemu lagi.